Perkenalkan, nama saya Nurul Prianto, nomor induk mahasiswa 85759857. Mahasiswa UT. Woke up to the sun so bright, sky so blue, everything's right. Birds singing, streets sway slow, just another day to let go. Oh, sunny morning, I'm feeling fine. Take a deep breath, yeah, life's divine. No worries, no cares in sight, just me and the morning light. Oh, sunny morning, I'm feeling fine. Take a deep breath, yeah, life's divine. No worries, no cares in sight, just me and the morning light. Smile on my face, dancing in this quiet place. Feel the warmth, feel it rise. Today's a gift, what a surprise. Untuk percobaan pertama yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu kerak seismonasti pada tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Di sini saya akan menggunakan bahan berupa putri malu yang ada di pot A, dan kedua stopwatch yang akan kita gunakan untuk menghitung seberapa cepat putri malu tersebut terbuka ketika mengalami sentuhan. Dan yang ketiga adalah tabel pengamatan serta alat tulis. Untuk yang akan kita lakukan pada hari ini atau langkah kerja yang akan kita lakukan dalam percobaan kerak seismonasti ini adalah yang pertama, kita akan memberikan rangsangan berupa gerakan 3 jenis gerakan, yaitu yang pertama gerak halus kepada putri malu, kedua sedang, dan yang ketiga kasar. Kita akan melihat bagaimana reaksi putri malu tersebut terhadap gerakan yang kita berikan, dan kita hitung seberapa lama daun putri malu tersebut membuka kembali. Baik, mari kita lakukan percobaan tersebut saat ini. Selain alat tulis yang kita gunakan, kita menggunakan penggaris untuk menyentuh daun putri malu dengan rangsangan tertentu. Kita coba untuk yang pertama, yaitu rangsangan ringan atau pelan. Kita berikan kepada salah satu daun di sini, dan akan kita hitung menggunakan stopwatch. Nah, bisa dilihat gerakan tersebut, gerakan putri malu tersebut juga pelan, dan kita setel stopwatchnya. Kita coba tunggu seberapa lama daun ini membuka kembali. Kita lihat setelah menunggu selama 5 menit 43 detik, daun dari putri malu yang kita sentuh secara halus tadi sudah membuka kembali. Kita akan catat di tabel percobaan. Lalu untuk percobaan yang kedua, kita akan sentuh putri malu dengan sentuhan yang sedang. Kita akan lihat juga bagaimana reaksi dari putri malu tersebut dan waktu yang dibutuhkan untuk membuka kembali. Bisa dilihat, kita akan ulang stopwatchnya. Reaksi yang diberikan oleh putri malu tersebut adalah dia menutup lebih cepat dari sebelumnya, dan juga batangnya pun ikut mengatuk. Kita tunggu berapa lama dia akan membuka kembali. Baik, untuk percobaan kerak seismonasti yang kedua, yaitu dengan sentuhan yang sedang, ini putri malu sudah membuka kembali. Kita akan lihat waktu yang dibutuhkan, yaitu 7 menit 23 detik. Kita akan catat di tabel. Untuk percobaan seismonasti yang ketiga, kita akan menyentuh putri malu dengan sentuhan yang kasar. Kita juga akan lihat bagaimana reaksi dari putri malu tersebut, dan akan menghitung waktu untuk membuka kembali. Bisa dilihat pergerakan dari putri malu lebih cepat dari sebelumnya, dan juga batang dari putri malu tersebut terlihat sangat mengatuk. Kita akan hidupkan stopwatch kita.
dan kita akan tunggu kembali. Untuk percobaan ketiga gerak seismonasti, di sini putri malu sudah membuka kembali. Kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk membuka kembali yaitu 8 menit 28 detik. Kita akan catat di tabel. Berdasarkan data gerak seismonasti yang sudah kita kumpulkan tadi, kita dapat simpulkan bahwa semakin kuat putri malu mendapatkan rangsang dari luar, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka kembali. Selain itu, reaksi yang diberikan oleh putri malu juga semakin cepat atau semakin kuat. Selanjutnya percobaan pasti. Untuk percobaan yang kedua yaitu uji gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Di sini saya akan menggunakan bahan berupa 2 pot putri malu yang sudah dilabeli, yaitu untuk label A dan label B. Langkah kerjanya nanti saya akan menutup salah satu dari 2 pot ini menggunakan kardus yang sudah saya siapkan. Dan setelah itu tutup tersebut dibiarkan selama 30 menit dan kita akan melihat hasil perbedaan antara pot yang tidak tertutup dan juga pot yang tertutup pakai kardus. Baik, untuk menghitung waktu saya di sini pakai stopwatch yang ada di laptop. Untuk mula-mula tumbuhan putri malu pada pot A dan B sama-sama terbuka, jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Setelah itu kita tutup menggunakan kardus, kita lihat perbedaannya. Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung mulai saja tutup pot B dengan menggunakan kardus bekas yang sudah saya siapkan. Letakkan secara hati-hati agar tidak menyentuh tumbuhan putri malu dan kita biarkan tetap terbuka agar terkena sinar matahari. Saya akan mulai stopwatch-nya. Kita tunggu selama 30 menit. Untuk uji gerak niktinasti ini sendiri adalah tujuannya untuk melihat pengaruh dari cahaya matahari terhadap pergerakan putri malu. Tunggu sampai 30 menit ke depan. Setelah 22 menit percobaan, pot A masih sama, terlihat segar. Pot B 10 menit lagi dibuka. Oke, waktu di stopwatch sudah menunjukkan 30 menit. Mari kita cek isi dari kedua pot menjadi objek pengamatan kita. Kita lihat untuk pot A yang tidak ditutup menggunakan kardus masih segar, dan kita coba buka untuk pot yang B. Kita buka dengan hati-hati. Setelah kita buka, kita lihat untuk pot B yang barusan kita tutup menggunakan kardus, terlihat bahwa daun-daun dari putri malu tersebut tertutup. Lihat perbedaannya dengan pot A yang masih terbuka. Jadi berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan perbedaan antara putri malu yang ditutupi dengan kardus dengan putri malu yang diletakkan di
semoga video ini dapat memenuhi tugas saya dalam mata kuliah praktik pembelajaran IPA SD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.